tujuan hidup limahwid dunub, untuk membersihkan dosa. Karena nanti kalau kita udah meninggal dunia, itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, bahwa dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah selama belum terjadi dua perkara. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama, munculnya matahari dari arah barat. Yang kedua adalah sampainya ruh kita di bagian kerongkongan. Kalau udah nyampe di poin itu udah nggak bisa lagi. Teman-teman mohon maaf ya, pintu taubat sudah ditutup sama Allah. Yang tersisa apa? Penyesalan. Makanya mumpung masih hidup, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Hidup kita ini nggak ada jaminan sampai kapan teman-teman. Serius. Kemarin itu berbicara tentang COVID juga, saya kemarin ketemu sama salah satu dokter di salah satu rumah sakit terkenal di Balikpapan. Saya nggak bisa sebutin namanya, inisialnya RSPB. Jadi subhanallah teman-teman yang berbahagia, ketika Ustadz datang ke situ ketemu dengan Bu Dokter. Pak Ustadz, jangan remehkan COVID-19. Kenapa Bu Dokter? Kemarin saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri Pak Ustadz. Orang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Udah dinyatakan sembuh, dibawa keluar sampai depan pintu, serangan tidak bisa napas. Di swab negatif, masuk ke ICU, di swab positif kembali, dan pada saat keluar positif, pada saat itu ia meninggal dunia. Jadi secepat itu COVID ini nggak bisa ditebak-tebak. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hati-hati, corona ini cukup berbahaya. Bahkan beberapa jenis corona sampai merusak hubungan rumah tangga. Ya, corona, korups, janda, merona. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kenapa Mas? Hus, ketawamu jelek banget ya. Itu pasti ketawanya orang nggak punya duit ya. Oh iya, kalau ketawanya orang kaya gitu ya, pasti ketawanya gitu aja. Kalau ketawanya orang nggak punya duit, wah kakak, pelampiasan hidup yang tidak tersalurkan itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, insya Allah semua warga Barokah Perkasa Group semuanya insya Allah lapang rezekinya, kaya semuanya, amin ya rabbal alamin. Jadi kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, mumpung masih hidup, ayo banyak-banyak istighfar. Nanti Pak Ustadz, matahari muncul dari barat itu macamnya kayak apa? Rupanya seperti apa Pak Ustadz? Gini teman-teman, menurut hadis, matahari akan disimpan sama Allah selama 3 hari. Ketika matahari disimpan sama Allah selama 3 hari, orang-orang pada ngeliatin, loh nggak ada matahari, gelap, tidur lagi. Loh, waktu itu apa mereka nggak sadar itu dekat kiamat Pak Ustadz? Nggak ada. Mereka akan bilang apa? Itu fenomena alam. Jeleknya umat manusia itu begitu. Dikasih tanda bukannya sadar, bilang fenomena alam. Gempa bumi fenomena alam. Lah memang benar fenomena alam. Tapi kau lupakan yang menciptakan alam. Loh, hati-hati loh. Kemarin bahkan sempat terdengar suara dentuman di atas langit yang luar biasa menyerupai suara trompet. Terdengar di 34 negara teman-teman. Ya, sampai hari ini belum terbuktikan faktanya suara apa. Ya, tapi kan trompet kiamat cukup ditiup sekali Pak Ustadz. Itu udah ditiup belum kiamat, berarti itu bukan trompet kiamat. Hei, jangan kepedean. Bisa jadi itu malaikat lagi cek sound. Ya, cek 1 2. Hati-hati ya. Kita nggak pernah tahu kapan kiamat terjadi. 3 hari tanpa matahari. Akhirnya di hari yang keempat muncul matahari. Wow, mereka menyambut dengan gegap gempita. Di televisi berita terbaru terjadi fenomena alam bla 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 bla. Mereka lupakan tentang matahari. Mereka menyambut dengan gembira. Ya subhanallah, di lapangan Sempaja ramai manusia dengan lele-lele Salome pentol bakar. Ya kan? Dengan es kelapa ala Samarinda, ulala ulala. Allahu Akbar. Saking senangnya mereka tidak ada yang sadar kalau ternyata matahari saat itu sudah muncul dari arah barat, dan itulah detik-detik kehancuran dunia untuk selama-lamanya. Pada saat mereka sadar, wah matahari muncul dari barat, aku bertobat kepadamu ya Allah. Nggak diterima lagi tobatnya sama Allah. Ya, begitu pula ketika ruh berada di kerongkongan. Jangan kepedean Pak Ustadz bla bla. Oh belum tentu, orang nggak ada ukuran umur. Mohon maaf ya, ini ada beberapa mungkin yang lebih tua dari saya. Belum tentu bapak matinya lebih duluan. Belum tentu. Bisa jadi ustadz yang belakangan. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya, yang tua-tua nih belum tentu duluan.
bisa jadi ustadz yang belakangan. Maka teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Ayo, nah ini momentum pergantian tahun ini kita jadikan muhasabah untuk itu. Makanya kenapa kegantian tahun di dalam Islam dipatokkan pada kejadian hijrah. Yang menetapkan siapa Pak Ustadz? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi waktu itu sempat ada 3 opsi. Apakah diambil dari kelahiran Nabi? Apakah penanggalan diambil dari hijrah Nabi? Atau diambil dari perang Badar Nabi? Akhirnya diputuskan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, kita ambil patokannya berasal dari hijrah Nabi. Tentu selevel Umar tidak mungkin menyimpulkan sesuatu berdasarkan nafsunya sendiri. Beliau pasti berijtihad dengan dalil, dan subhanallah hikmah yang terkandung sangat amat luar biasa. Kenapa Pak Ustadz pergantian tahun diambil dari momentum hijrah? Artinya pergantian tahun bukan cuman berbicara pergantian angka 1441 berubah jadi 1442. Itu gak penting. Yang terpenting bagaimana kita menjadikan momentum pergantian tahun seperti hijrah. Terjadinya perubahan diri menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi.